Oke, perkenalkan nama saya Vincent, saya mahasiswa dari Unika jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu HTML dan bagaimana cara membuat HTML dan menjalankannya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara kita membuat dan menjalankan HTML-nya, pertama-tama kita perlu mengunduh aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini bisa kalian download di sini aplikasinya. Nah, di sini ada Windows, DEB, RPM ataupun Mac. Nah, di sini kalian bisa download sesuai aplikasi uh, sesuai versi laptop yang kalian gunakan saat ini. Nah, setelah kalian download, kalian buka aplikasinya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke penjelasannya, pertama-tama kalian setting dulu aplikasinya ini. Kalian buka file, preference, baru settings. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah, cari yang namanya editor WordPress. Nah, ini kalian tadi kan off kan. Nah, habis itu kalian on kan aja. Nah, ini fungsinya untuk mengatur bahasa HTML kalian supaya nggak berserak gitu. Jadi dia ini langsung otomatis ngerapikan lah gitu ya istilahnya. Nah, setelah kalian on kan ini, kalian close aja nih. Nah, kemudian langsung aja kita masuk. Kita open folder. Kita buat folder baru di sini. New folder. Kita buat nama foldernya latihan HTML. Kemudian kalian select folder. Nah, selanjutnya kalian klik new file. Kalian tulis latihan 1. Oke. Apa itu HTML? HTML itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk menciptakan atau membangun atau membuat sebuah halaman website. Nah, halaman website itu seperti apa? Halaman website itu seperti YouTube, Facebook, Twitter, Google, Gmail, dan masih banyak lagi lah ya. Nah, ini pengertiannya ini menurut Wikipedia ya teman-teman. Nah, jadi menurut pengertian saya sendiri, HTML itu adalah bahasa program yang terstruktur ya. Terstruktur atau yang tersusun. Nah, atau yang lebih simpelnya versi saya, HTML itu adalah struktur program. Dah, itu aja. Nah, struktur program itu seperti apa sih? Nah, struktur program itu seperti ini. Langsung saja, ini kita buat HTML. HTML buka, HTML tutup. Nah, ini dia. Nah, kemudian struktur selanjutnya namanya head. Nah, struktur selanjutnya namanya body. Nah, ini fungsi HTML ini adalah dasar atau otaknya semuanya ini untuk membuat bahasa-bahasa programnya ini. Nah, ini headnya ini adalah kepalanya, bagian untuk membuat judul halaman websitenya, atau bisa kita istilahkan rambut kepala manusianya lah. Nah, sini kita masukin namanya title, perintahnya title, fungsinya untuk memberi judul pada bagian halaman websitenya. Kita buat namanya
belajar HTML. Udah, baru kalian Ctrl S, kalian save. Nah, kemudian kita buka kembali folder yang kita buat tadi itu di data D, latihan HTML. Nah, kemudian kalian buka ini di Firefox atau terserah ya, mau dimanapun bisa kalian buka, di Google Chrome atau dimanapun itu ya. Yang penting kita buka di mesin pencari gitu ya. Nah, ini dia. Judulnya kan jadi berubah ya kan. Nah, jadi belajar HTML. Nah, itu fungsi tadi dari perintah head, bukan, maksudnya title-nya ya. Nah, kemudian selanjutnya di tag body-nya ini. Nah, tag body yang putih ini semua. Tag body ini. Nah, kita bisa masukin perintah yang namanya heading atau disingkat menjadi H1. Nah, heading ini fungsinya untuk memberi judul juga, tapi di bagian body. Kita buat belajar HTML itu sangatlah penting. Nah, oke. Nah, habis itu kalian langsung Ctrl S lagi. Kemudian kalian buka lagi kembali Mozilla-nya. Nah, ini dia. Ini judul di bagian body. Nah, selanjutnya kita bisa sisipkan lagi perintah yang namanya HR. Nah, fungsi HR ini memberi garis pada body kalian. Nah, ini dia. Kalian Ctrl S. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri kan, bisa memberi garis pada body kalian. Nah, selanjutnya bisa kalian sisipin lagi di bagian tag body-nya. Kita sisipin namanya P. P itu adalah paragraf. Nah, paragraf ini fungsinya untuk membuat tulisan-tulisan yang kalian ingin tulis di body. Nah, kita buat di sini belajar HTML bersama Bapak Wasit Ginting di gedung Vkom Unika. Nah, ini kalian copy paste biar panjang. Nah, gitu. Nah, ini habis itu kalian Ctrl save, Ctrl save, kemudian kalian refresh ini. Nah, ini dia fungsi dari TP-nya itu ya. TP itu artinya tag paragraf. Fungsinya untuk memberi paragraf. Nah, kemudian masih ada lagi kita bisa buat yang namanya sisipkan di sini tag OL ya. OL. Kita buat namanya di sini sisipkan lagi. Di OL ini masih ada tambahan lagi, disisipkan namanya LI ya. Kita buat namanya di sini gedung Unika. Nah, di sini fungsi OL ini sebenarnya untuk membuat sebuah simbol angka ya. Ini kita copy paste. Udah, gitu aja. Baru habis itu kalian Ctrl Shift. Nah, kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Gedung Unika. Jadi ini fungsinya untuk memberi simbol angka ya. Nah, ada juga simbol yang berbentuk titik gitu ya. LI.
Sini kalian sisipin lagi namanya LI, beri perintah LI. Kita buat mahasiswa Unika. Rajin belajar. Kalian Ctrl S. Nah, di sini fungsi UL itu untuk memberi simbol titik ya di sini. Oke. Kemudian apalagi ya? Perintah pre. Perintah pre ini untuk sama juga seperti perintah TP tadi itu paragraf. Bedanya di sini kita bebas mau nulis tulisannya seperti apa. Nah, contohnya kasih itu murah hati, balik itu mahal hati. Nah, di contoh yang maka nanti kita buat seperti ini. Nanti di Mozilla nanti di sini nanti akan sesuai yang ada di sini. Nah, kita Ctrl S dulu. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya ada yang namanya BR. Nah, BR ini fungsinya untuk memberi spasi atau kayak space gitu ya. Nah, itu bisa kalian sisipkan di sini. BR. Langsung saja kita Ctrl S. Nah, ini tadi langsung terspasi dia gitu. Nah, ini dia. Nah, seperti ini dia. Ini fungsi dari BR. Nah, kira-kira sampai sini saja dulu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dari penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.